Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku, siswa-siswi SMA Negeri 1 Walet. Ketemu lagi dengan Bapak atau yang baru ketemu dengan Bapak ya. Selamat datang di materi pembelajaran daring prakarya dan kewirausahaan ya. Buat anak-anakku semua ya, pada kesempatan kali ini Bapak akan menyampaikan bagaimana cara berwirausaha ya, dan membuat karya prakarya ya, di kompetensi dasar pertama, yaitu di materi pertama yaitu bagaimana cara berwirausaha ya, berwirausaha produk tekstil ya, dari bahan tekstil dari bahan tekstil. Oke, kita langsung aja. Pada dasarnya untuk berwirausaha itu gampang-gampang susah. Ada yang bilang perlu modal besar, ada yang bilang juga tidak perlu modal besar. Pada kenyataannya semuanya itu adalah perlu adanya konsep yang jelas ya, di mana konsep tersebut yang akan meyakinkan Anda seberapa besar keyakinan Anda untuk berani melakukan wirausaha tersebut. Nah, kita garis bawahi wirausaha kali ini adalah berwirausaha dengan berbahan dasar tekstil ya. Kita ambil contoh begini. Seseorang yang diam ya, dibandingkan dengan seseorang yang melangkah walaupun tertatih, siapakah yang lebih dulu sampai garis finish? Pasti yang melangkah meski tertatih, karena yang diam akan tetap diam. Tapi yang melangkah tertatih, meskipun sedikit, meskipun 1 senti, dia sudah berpindah dari tempat sebelumnya. Artinya, untuk berwirausaha, kita harus berani melangkahkan kaki kita untuk merubah diri kita ya. Pada kali ini ya, sedikit Bapak jelaskan juga bagaimana seseorang bisa menjadi wirausahawan. Kalian harus tahu dulu ya, wira dan usaha itu dua hal yang sangat berkaitan ya, dan membutuhkan. Mungkin ada yang belum tahu apa itu wira, apa itu usaha. Wira itu adalah kekuatan ya, kekuatan yang benar-benar apa ya, hingga titik terakhir, di mana bisa jadi kekuatan itu adalah di luar batas kemampuan manusia. Jadi benar-benar ekstra keras. Sedangkan usaha itu adalah ikhtiar. Jadi jika digabung, wirausaha adalah kekuatan ikhtiar. Kerja keras kalian itu harus segera diaplikasikan ya, melalui dasarnya yaitu konsep. Nah, pada kesempatan kali ini Bapak akan menjelaskan bagaimana cara mengkonsep ya, usaha kerajinan tekstil ya. Sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita ambil wawasan dari seseorang yang telah sukses di bidangnya, yaitu wirausahawan tekstil. Sebut saja namanya adalah Jacob Kusnanto ya, dimana dia adalah seorang pengusaha tekstil yang sukses. Siapa sangka jika proses kehidupan membuatnya menjadi seorang yang mempunyai jiwa besar. Padahal dulu adalah dia seorang yang malas, sangat susah untuk disuruh oleh orang tuanya, sehingga seorang tua berat sebelah, artinya lebih sayang terhadap saudaranya yang lain ya enggak? Sifat iri pun muncul padahal. Tapi kerja keras beliau ini ya, berhasil menunjukkan pada kedua orang tuanya kalau dia itu adalah orang yang memiliki kemampuan ya, dan mampu membahagiakan kedua orang tuanya. Jacob Kusnanto.
Jacob Kusmanto, ya. Oke, buat anak-anakku sekalian, ya, menjadi seorang wirausahawan itu memang tidak mudah, membutuhkan proses, ya, seperti Jacob Kusmanto tersebut. Ya, kesuksesan yang dia raih tidak semata-mata seperti membalikkan tangan, namun perlu adanya konsep dan strategi. Nah, pada materi kerajinan tekstil ini, ya, kerajinan tekstil ini, kita akan belajar bagaimana membedakan tekstil modern dan tekstil tradisional. Tekstil modern itu terbagi menjadi 3, fashion, ya, interior, atau aksesoris, dan mungkin bisa berkembang seiring pertumbuhan zaman atau konsumen yang menginginkan adanya perubahan atau dalam karya tekstil tersebut. Ya. Untuk tradisional sendiri biasanya, ya, itu digunakan untuk acara tradisional, kebutuhan fashion juga, ya, kayak baju-baju tradisional, dan kebutuhan rumah tangga juga. Ya. Jadi ada 3 kategori. Ya. Tradisional 3, modern juga 3. Oke, tapi buat anak-anak sekalian, untuk membuka usaha atau berwirausaha atau membuat karya, kita tidak bisa sesuai keinginan otak kita saja atau keinginan hati kita saja. Kita perlu riset, kita perlu buktikan apakah ide kita yang ada di kepala ini benar-benar sesuatu yang sedang dicari oleh konsumen. Caranya adalah kita buka Shopee. Ya. Oke, kita bahas yang pertama yaitu fashion, ya, atau dalam tradisional pakaian atau pakaian tradisional, ya. Caranya adalah mungkin anak-anakku udah tahu ya bagaimana cara belanja, kita cari produk di Shopee ini. Tapi siapa sangka bahwa apa yang kamu lakukan itu adalah bagian dari cara riset, ya, riset kata kunci, di mana kata kunci ini adalah sebuah benda yang bisa membuka sesuatu yang terkunci. Ya, artinya kata kunci adalah benda yang bisa membuka pintu kesuksesan kalian. Itu filosofinya. Ya, oke. Kita coba cari baju yang berhubungan dengan fashion. Adalah banyak. Silahkan tulis di kolom komentar, ya. Yang berhubungan dengan fashion itu apa aja? Topi, baju, apalagi celana, sepatu, banyak. Jam tangan, bahkan ini juga termasuk fashion, ya. Bisa jadi fashion ini juga. Oke. Kita ambil yang termudah dan paling, ya, biasanya kalau cewek-cewek itu hijab, ya. Kita coba hijab. Tekstil itu kan hijab, ya. Hijab termasuk bahan tekstil juga. Oke. Kita coba hijab. Mana ini? Kok nggak nongol? Oke, hijab. Nah, kita buktikan apakah hijab banyak dicari. Nah, tentu banyak, tapi kita nggak tahu. Sebagai laki-laki, sebagai bapak ini, bapak nggak tahu hijab seperti apa sih yang lagi dicari pada bulan ini atau tahun ini, atau mungkin minggu ini, karena perubahan setiap waktu bisa saja terjadi. Oke, kita coba analisa. Ya. Di sini ada banyak kerudung atau hijab, ya. Oh ya, ada perbedaan antara kata hijab dengan kerudung. Oke. Kita langsung buktikan. Hijab dengan kerudung itu bagus mana sih? Ini apa ya? Ini trik rahasia para marketing online, ya. Dan Bapak bagikan gratis buat murid-murid Bapak. Oke,
kita coba cari Google Trend. Nah, di halaman Google Trend kita terdapat sebuah kotak, ya, dimana di sini adalah tempat untuk mencurahkan ide kita dan membuktikan seberapa kuatkah ide kita untuk kita aplikasikan menjadi sebuah karya atau bahan praktek kamu nanti. Kita buktikan kerudung, ya, kerudung PS hijab. Oke, kita ketik kerudung. Oke, kita bandingkan, kita compare, ya, kita compare dengan hijab. Oke, lihat, banyak mana pencarian? Jelas kata hijab, ya. Jadi jika kamu membuat kerajinan hijab atau kerudung, gunakan kata hijab di depan judul pakaianmu, judul produk yang akan kamu jual. Masuk akal? Ya. Ini buktinya. Ya. Apakah benar? Bisa kita kompres. Ini 12 bulan. Bisa kita kurangi 7 hari. Ya. 7 hari deh. Dan pemasaran Indonesia. Kategori bisa lebih spesifik lagi, nggak apa-apa. Apa ya? Fashion, mungkin ada fashion kali ya. Pakaian mungkin. Oke, kita cari. Nggak ada ya. Satu ke belanja. Kita cari orang-orang yang belanja. Orang-orang yang belanja. Oke. Penelusuran web atau toko online juga ada. Google Shopping. Jarang orang yang belanja di Google Shopping, ya, biarkan di web aja. Oke, sip. Masih hijab yang mendominasi. Oke, jadi ya, hijab adalah salah satu pilihan buat kalian membuat kerajinan tekstil. Tapi kita nggak tahu detailnya. Hijab apa sih? Ya enggak? Yang akan kita buat, karena banyak banget hijab. Di sini ada judul, ada rekomendasi dari ini yang terkait. Kita pilih yang terlaris juga boleh, ya. Kita pilih yang terlaris. Kita persempit. Kalau kata hijab terlalu luas, ya, kita persempit. Nah, caranya adalah penjualan terbanyak. Lihat, ya, 7,5 ribu terjual ini dalam 1 bulan. 21.000. Apa namanya? Hijab masker instan Zalina. Oke, ya. Hijab masker. Jadi hijabnya ada maskernya. Ini jelas kalau menurut Bapak, ya, ini musiman. Kalau corona udah beres, udah nggak jualan lagi kayak gini. Oke, kita cari yang lebih. Jadi banyak pilihan di sini, ya. Kalian banyak pilihan, ada 42.000. Semuanya besar, ya. Lihat, 42.000, 34.000, ya, nih. Nanti bisa di-jom 71.000. Jadi tinggal kita pilih, ya, mau bikin hijab yang mana. Nah, ini untuk sisi fashion. Dan untuk riset yang lainnya, interior, kalian juga bisa cari melalui ini. Nah, silakan buktikan, ya, buktikan menggunakan HP-mu, ya, riset mengenai kerajinan apa sih, kerajinan interior apa yang akan kalian buat, ya. Oke, sampai di sini. Semoga anak-anakku paham apa yang Bapak sampaikan, ya. Sampai ketemu di KD berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.